Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diego Algifari Simamora. Saya dari jurusan Manajemen Dakwah di Universitas Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan membahaskan pengertian hadis, pengertian sunnah, pengertian khobar, dan pengertian atsar. Yang pertama, kita masuk hadis. Kata hadis secara etimologi merupakan isim masdar dari kata kerja hadatsa yaitu haditan, yang berarti komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul, dan ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ahli hadis sendiri ada beberapa definisi yang antara satu dengan yang lainnya agak berbeda. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan hal ihwalnya. Yang kedua, sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan yang baik maupun yang buruk. Sedangkan menurut istilah atau terminologi yang digunakan muhaddisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik moral maupun perjalanan hidup baik dilakukan sebelum diangkat menjadi nabi maupun sesudah menjadi rasul. Yang ketiga, khobar. Menurut bahasa al-naba yang berarti berita, sedangkan menurut istilah khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari Nabi, bisa disebut orang lain. Sedangkan menurut tinjauan istilah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, khobar adalah hadis-hadis yang termasuk marfu', mauquf, dan maqtu'. Dua-dua hanya fuqaha Khurasan yang sedikit membedakan khobar dan atsar. Menurut mereka, khobar hanya mauquf, sedangkan atsar berarti hanya termasuk hadis maqtu'. Yang keempat, atsar. Atsar secara etimologi berarti baqiyat al-syai', yaitu sisa satu peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada dua pendapat. Satu, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, atsar adalah berbeda dengan hadis. Yang kedua, kita akan membahaskan kedudukan dan fungsi hadis. Pada awal uraian ini, sesudah dijelaskan bahwa dari segi keberadaannya sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan isinya, sunnah sejajar dengan Al-Quran dan segi tingkatnya ia berada berdampingan dengan Al-Quran karena ia berfungsi menjelaskan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Quran Surah Al-An'am ayat 44. Yang ketiga, dalil-dalil tentang kehujjahan hadis. Yang pertama, Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran terdapat banyak yang menjelaskan tentang kewajiban taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antara lain firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadaku, sesungguhnya mereka telah berjanji kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka tangan siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menepati janjinya karena Allah, maka Allah akan memberikannya pahala yang besar. Quran Surah Al-Fat ayat 10. Yang kedua, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi yang menjelaskan tentang kehujjahan sunnah atau hadis adalah Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama masih berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan Alkitab dan Sunnah dan mewajibkan kita berpegang teguh kepada keduanya serta mengambil apa yang ada pada Sunnah seperti mengambil apa yang pada Alkitab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak cukup hanya memerintah berpegang teguh pada sunnahnya,
tetapi juga mencela orang yang meninggalkannya karena hanya bertumpu pada apa yang ada di dalam Al-Quran saja. Yang ketiga, ijma'. Umat Islam telah mengambil kesepakatan bersama untuk mengamalkan sunnah. Bahkan hal itu mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang terpercaya. Kaum muslimin menerima sunnah seperti mereka menerima Al-Quran Al-Karim. Karena berdasarkan kesaksian dari Allah Azza wa Jalla, sunnah merupakan salah satu sumber syariat. Telah disebutkan banyak ayat yang telah mengukuhkan hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kesaksian bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau hanya mengikuti apa yang diwahyukan. Dia berfirman, "Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa pembendaharaan Allah kepadaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku adalah seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku." Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Quran Surah Al-An'am ayat 50. Yang keempat, pandangan para fuqaha. Yahya bin Daris berkata, aku melihat Sufyan yang didatangi oleh seorang laki-laki sambil mengatakan, apa kekurangan dan kelebihan Abu Hanifah? Sufyan menjawab, saya mengambil dalil dari kitabullah. Apabila aku tidak menemukannya di sana, aku mengambil dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila aku tidak menemukannya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku akan pendapat dari siapapun di antara mereka sesuai dengan kehendakku, dan kutinggalkan siapapun di antara mereka yang tidak kehendaki. Akan tetapi bila yang aku rujuk itu sudah sampai kepada pendapat Ibrahim Al-Nakhai, Al-Syabi, Ibnu Sirrin, Al-Hasan, At-Taha, dan Ibnu Al-Musayyab, dan sejumlah tokoh lainnya yang melakukan ijtihad, maka aku akan melanjutkan ijtihad sebagaimana yang mereka lakukan. Akan tetapi bila yang aku rujuk itu sudah sampai kepada pendapat Ibrahim Al-Nakhai, Al-Syabi, Ibnu Sirrin, Al-Hasan, At-Taha, dan Ibnu Al-Musayyab, dan sejumlah tokoh lainnya yang melakukan ijtihad, maka aku akan melakukan ijtihad sebagaimana yang mereka lakukan. Yang kelima, pandangan para al-rai. Sesungguhnya mazhab Abu Hanifah, imam para ahli rayu, tidak pernah menolak sunnah dan para imamnya masih berargumentasi dengannya, serta membangun hukum-hukum mereka berdasarkan sunnah. Kebanyakan pemecahan masalah-masalah juga disebutkan pada hadis dan riwayat sebagaimana yang dapat kita saksikan pada berbagai buku dan mazhab. Cukuplah bagi kita mencermati satu buku saja, misalnya buku Al-Hidayah yang ditulis oleh Al-Ghanani, berikut buku penjelasannya atau syarahnya yang berjudul Al-Fath Al-Qadir dan ditulis oleh Al-Hammam. Niscaya kita mendapatkan kekayaan yang besar. Hadis-hadis yang terdapat dalam Al-Hidayah telah ditakhrij oleh Al-Hafidz Jamaluddin Al-Zailai. Demikian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.